Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang mungkin saja banyak dialami oleh saudara semua ya, yakni jangan terburu nafsu. Nah, firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya menyampaikan judul podcast kali ini yaitu jangan terburu nafsu, itu sebenarnya tidak berkenaan dengan nafsu-nafsu yang seksual seperti itu, bukan seperti itu ya. Namun di sini yang jadi topik bahasan saya ialah jangan terburu nafsu, itu artinya mari belajarlah sabar menantikan waktu Tuhan. Mari belajarlah sabar dan bertekun sampai janji Tuhan itu digenapi. Mari jangan terburu nafsu. Terburu nafsu itu atau terburu-buru itu biasanya adalah kebiasaan orang-orang muda yang kurang berpengalaman. Mereka sangat suka sekali istilahnya tuh dipicu ya, di-trigger oleh keadaan tanpa berpikir panjang, mengambil keputusan yang tidak bijak, meledak-ledak seperti itu. Saya pun pernah mengalami saat atau momen di mana saya masih menjadi orang muda ya, dan saya cukup malu dengan keadaan itu ya. Saya banyak kali diingatkan di sosial media, khususnya di Facebook ya, karena saya memainkan Facebook itu sejak tahun 2009. Jadi ada begitu banyak kenangan-kenangan ke belakang yang diingatkan Facebook mengenai postingan-postingan saya di masa yang lalu. Dan terus terang saya malu sekali, malu semalu-malunya dengan post-post saya. Begitu alay, ya begitu bucin, atau sebagai laki-laki itu saya sangat amat mudah untuk mencurahkan isi hati saya di Facebook tanpa saya berpikir panjang. Saya begitu open. Memang tidak salah sih ya, tapi hati-hati saat-saat seperti sekarang ini, ketika saudara begitu opennya di sosial media, saudara bisa menjadi sasaran dari orang-orang jahat tertentu yang menyukai keterbukaan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menanti dengan sabar, poinnya di sini tuh ialah begini. Ketika saudara berdoa, ketika saudara berharap kepada Tuhan, ketika saudara meminta kepada Tuhan, memang kita tidak boleh jemu-jemu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada pemberian-pemberian Tuhan atau ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu yang harus sampai pada timing yang tepat, seperti itulah ya. Saya banyak kali memberikan ilustrasi ya, kalau seandainya anak saya masih TKB menjelang SD. Kalau dia minta kepada saya, minta belikan sepeda motor, apakah saya sebagai orang tua yang baik akan memberikan itu? Saya harus menunggu timing yang tepat. Saya harus menunggu waktu yang tepat, dan waktu yang tepat ialah saat dimana ia sudah dewasa dan sudah patut untuk mengendarai sepeda motor. Ya katakanlah umur 15 tahun ya bolehlah
Ya, saya mulai ajarkan dia naik sepeda motor, tapi saya tidak akan biarkan dia untuk berkendara karena dia masih belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Mungkin di komplek ya boleh belajar dulu lah, sedikit-sedikit ya. Seperti itu. Jadi saya tidak akan menjawab keinginannya, permintaannya ketika ia masih berumur 5 tahun. Ia harus menunggu dulu 10 tahun kemudian. Artinya 15 tahun baru saya akan kasih apa yang dia minta, saudara ya. Nah, itulah hal yang sama juga berlaku bagi Abraham. Walaupun dalam sudut pandang kita, jawaban Tuhan itu kayaknya terlambat. Ia menjanjikan bahwa Abraham akan diberikan keturunan dari istrinya yang bagi Tuhan itu istri utamanya, yakni Sarah ya, istri masa mudanya. Sementara Sarah itu mandul, ya, tidak bisa memiliki anak, tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dari Sarah lah anak itu akan Tuhan berikan, anak perjanjian. Nah, Abraham kan ya seperti pada umumnya kita lah, manusia pada umumnya akan berpikir logis. Ya nggak mungkin lah. Walaupun budaya pada masa itu ya, kalau Sarah itu punya hamba wanita, dan hamba atau budak wanitanya itu dia serahkan kepada Abraham untuk dinikahi, artinya untuk dihampiri lah bahasa Alkitabnya, artinya ia berhubungan suami istri, maka anaknya itu, anak dari hambanya itu akan disebut sebagai anaknya Sarah. Tetapi bukan seperti itu. Tuhan memang literally memberikan jawaban bahwa anak yang dijanjikan itu betul-betul lahir dari rahimnya Sarah. Namun Abraham mengartikannya bahwa itu bisa lewat Hagar, hambanya Sarah. Tapi tidak. Dari Hagar lahirlah Ismail, dan dari Ismail itu lahirlah bangsa-bangsa besar, yakni keturunan Arab hari-hari ini, saudara ya. Namun janji Tuhan dinyatakan hanya lewat Ishak. Dan Abraham harus menanti sampai umurnya 100 tahun. Itu adalah waktu yang lama, saudara ya. Ia mendapatkan janji di umur berapa? 75 tahun kalau nggak salah ya. Dan baru digenapi ketika umurnya hampir 100 tahun. Ketika rahim Sarah sudah mulai tertutup, di situ dia melahirkan anak oleh pertolongan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ketika saudara berdoa, saya percaya kalau doamu itu memang urgent, Tuhan menjawab sesegera mungkin, pasti ia akan menjawab, saudaraku. Saya tahu bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan paling tahu timing atau momen yang paling tepat untuk memberkati setiap kehidupan kita. Makanya saya pribadi juga saya punya keinginan yang saya bawa di hadapan Tuhan, yang saya doakan di hadapan Tuhan. Tapi saya bingung kok apa yang saya inginkan ini. Saya bilang keinginan saya ini bukan keinginan utama, saudara. Ini semacam hobi lah, kesukaan lah. Saya minta sama Tuhan. Saya nggak kunjung bisa mendapatkan. Lama kelamaan saya menyadari bahwa ketidaksabaran itu membuat hati saya itu sedih. Hati saya itu rada-rada gimana gitu ya, nggak sabar, gerasak gerusuk lah. Selalu kepikiran soal itu, kadang-kala membuat bad mood. Di sini justru Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya itu tidak sabar. Ketika itu menjadi beban pikiran, ketika itu menjadi sesuatu yang menggebu-gebu dalam hati kita, yang membuat kita tuh memaksakan. Katakanlah saudara pengen memiliki sesuatu ya, engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau mau gak menanti waktunya? Tuhan pasti memberkati. Saya punya pekerjaan. Kalau Tuhan mau berikan apa yang saya inginkan itu, Tuhan pasti memberkati pekerjaan saya. Di situ keyakinan saya di situ, saudara ya. Tapi saya menanti-nantikan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, nggak kunjung saya dapatkan. Saya akhirnya kepikiran. Akhirnya kadang-kala kita pengen cari jalan pintas ya. Apalagi hari-hari ini ada begitu banyak pinjaman online yang berseliweran, yang kalau iklannya itu selalu bilang, coba cek link di bawah ini. Kalau cek link di bawah ini kamu bisa dapat limit sampai 80 juta. Padahal itu utang semua yang harus dikembalikan dalam waktu 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan biasanya. Orang gila kalau nggak punya pekerjaan tetapi kalian pinjam uang puluhan juta, itu orang gila.
saudara ya. Saudara bisa punya opsi gitu, pakai pinjol untuk mencapai apa yang kau inginkan. Tapi ingat, saudara, kalau saudara pinjam uang, saudara harus bisa atau saudara harus mampu mengembalikan pinjaman itu. Nah, saya pribadi akhirnya saya pernah pakai paylater segala macam lah. Itu memang kehidupan hari-hari ini. Kita membeli dengan harga ya yang jauh lebih mahal tentunya karena ditambah bunga ya. Tapi kita akhirnya bisa memotong waktunya, kita bisa mendapatkan dengan lebih cepat. Cuma saya merasa bahwa tuntutan-tuntutan yang tidak terlalu penting seperti ini, di mana ketidaksabaran saya juga membuat saya tuh ya memaksa diri, menggenjot diri. Saya nggak pengen seperti itu, saudara ya. Saya hanya berpikir bahwa aku percaya kalau memang Tuhan memberikan itu, Tuhan akan memberikannya pada waktunya. Saya cuma bisa berdoa dan pelan-pelan. Akhirnya pikiran saya jadi lebih tenang. Saya tidak gerasak-gerusuk lagi, saudaraku ya. Saya sabar, saya percaya kepada Tuhan. Kalau Ia memang mau memberikannya, Ia pasti memberikannya pada waktu yang tepat. Ya. Jadi yang kita perlu sekarang adalah buka mata, lihat sesuatu hal yang lebih penting, yang lebih utama yang harus kita selesaikan. Jangan terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, saudara ya. Fokuslah, percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Apapun yang saudara minta di dalam doa dengan ucapan syukur, saudara pasti akan mendapatkannya pada waktunya. Jadi, jangan gerasa-gerusuk, jangan terburu nafsu, sabar aja. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara lewat kehidupan kami, lewat perenungan kami di kesempatan kali di dalam saat teduh kami, Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami belajar fokus kepada hal-hal yang paling utama, yang paling esensi, yang paling penting Tuhan yang harus kami selesaikan. Biarlah kami bekerja dengan tekun, dengan giat, dengan rajin, dan lebih memikirkan hal-hal yang ada di depan mata kami. Mungkin kami harus memelihara seisi rumah tangga kami, keluarga kami. Mungkin ada tagihan-tagihan yang harus kami bereskan, lebih penting daripada apa yang kami inginkan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami inginkan pasti Tuhan akan berikan pada waktu dan saat yang tepat, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami memilih Tuhan yang mengasihi kami. Engkau adalah Bapa Allah kami yang paling tahu Tuhan mengenai siapakah kami. Dan Engkau paling tahu memberikan segalanya pada waktu yang tepat. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.